Dia adalah seorang pelayan. Hari itu, tamu masih menyisakan setengah daging. Setelah memastikan tidak ada orang, dia membungkusnya untuk dibawa pulang. Tamu melihatnya, wajahnya terlihat bingung. Dia berkata, "Ini akan saya bawa pulang untuk anjingnya." Sebenarnya itu tidak benar. Dia dapat menghemat uang makan malamnya. Dia sangat puas. Dia sangat rajin mengumpulkan uang untuk membeli bantal pukulan tinju. Karena impiannya adalah menjadi seorang petinju terkenal. Keseluruhan film ini, ketika berjalan dalam kegelapan, film ini dapat memberikan saya banyak motivasi. $1 Million Baby. Pembuatan film ini hanya memerlukan waktu sekitar 1 bulan. Film ini menghasilkan 1.800 miliar yuan. Juga sang aktris mendapatkan penghargaan Oscar. Biasanya, ia hanya dapat berlatih sendiri. Ia terlihat sebagai seorang pemula. Pria tua ini adalah pemilik tempat latihan tinju. Menghadapi pemula seperti itu, pria tua itu menyuruhnya untuk segera pergi. Dia berbicara dengan gadis itu. "Kamu terlalu tua." Wanita itu berkata, dia hanya 32 tahun. "Apakah sangat tua?" Pria tua itu menjawab, "Pernahkah kamu melihat seseorang belajar balet pada usia 30 tahun? Perkataannya sangat masuk akal, sehingga wanita itu tidak dapat membantah. Dia hanya menundukkan kepalanya. Tapi impiannya tidak goyah sama sekali. Dia melihat pria tua itu di sebuah pertandingan tinju. Di sebuah pertandingan yang tidak pernah terkalahkan. Semua di bawah ajaran pria tua ini, kekalahan berubah menjadi kemenangan. Dia memang pelatih tua yang luar biasa. Dia tidak pernah melatih seorang wanita. "Kamu bisa mencoba melatih saya sekarang." Saya tidak melatih wanita. Ternyata dia adalah seorang wanita malang. Ia menyukai tinju. Tapi dia tidak mempunyai uang untuk pergi ke gym. Dia hanya bisa mengambil sisa daging sapi pengunjung. Dan ia gunakan sebagai makanan protein untuk berlatih. Dia adalah seorang pelatih tua yang memiliki karakter buruk dan keras kepala. Bertahun-tahun ia dan anak wanitanya tidak pernah bertemu. Dia sering menulis surat untuk anaknya. Tapi dia tidak pernah mendapat balasan. Bagaimana bisa memiliki hubungan yang baik antara orang tua dan anak? Ini adalah mimpi terbesarnya. Dia menghasilkan juara dunia dengan tangannya. Beberapa tahun ini, dia melatih seorang petinju yang berkulit hitam untuk bertanding dalam kejuaraan dunia yang sudah dekat. Pertandingan kecil atau besar sudah diikuti selama 8 tahun. Tetapi belum membiarkan dia pergi ke kejuaraan dunia. Karena dia merasa, petinju itu belum sepenuhnya siap. Tapi petinju itu tidak sabar lagi. Sebuah pertandingan harus menunggu 8 tahun. Petinju itu meninggalkan pelatih tua dan memilih bersama pelatih lain. Lebih banyak kekalahan. Tidak beberapa lama, dia melepaskan sabuk emasnya. Setiap hari, wanita itu berlatih di tempat tinju sampai malam. Malam itu, pelatih tua melihatnya. Dia ingin mengusir wanita itu lagi. Tapi dia tidak tahu, hari ini adalah ulang tahun wanita itu. Dia berkata tidak ada kemajuan setelah 1 bulan. Mungkin ini adalah kenyataan. Kakak saya di penjara. Adik saya berpura-pura bahwa anaknya masih hidup untuk mendapat uang tunjangan. Ayah saya sudah meninggal, ibu saya memiliki berat 312 pound. Jika saya berakal sehat, saya harus pulang. Beli peralatan bekas, beli panci, dan beberapa biskuit. Tapi masalahnya, ini adalah yang saya suka. Jika umur 32 tahun sudah tua, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu puas sekarang? Tekad wanita itu menggerakkan hati pelatih tua ini. Pelatih tua berjanji akan melatihnya. Meskipun dia sudah berumur 32 tahun. Tapi wanita ini berbakat. Dia sangat terobsesi dengan tinju. Di bawah bimbingan pelatih tua, dia sangat cepat maju. Beberapa bulan lewat, dia ingin mengikuti pertandingan. Tapi pelatih tua memiliki trauma kehilangan wanitanya. Sehingga ia mencarikannya seorang agen. Dan membiarkannya bermain dengan bebas. Wanita yang tidak memiliki pengalaman ini, dipukuli dengan parah. Setelah beberapa saat, pelatih tua tidak bisa tinggal diam. Dia mendekati ring tinju dan memberi beberapa kata. "Cepat tinggalkan pertandingan ini."
di dalam ruang istirahat. Wanita itu berkata, "Saya tidak akan mengecewakanmu." Pria tua berkata, "Pukulanmu sangat indah." Tapi wanita ini menjawab, "Tapi, Anda mengecewakan saya. Anda meninggalkan saya dan memberikan saya pada orang lain. Apakah kamu akan meninggalkan saya lagi?" Tidak akan pernah. Sejak saat itu, dia telah keluar dari trauma, membantu perempuan itu di pertandingan. Alhasil, dia dapat melawan petinju yang masih muda hanya berumur 20 tahun. Dengan tenaganya yang luar biasa, dia dapat mengatasi rintangan, mengalahkan petarung muda. Dia naik ke level tengah. Jelas tidak semudah sebelumnya. Dia dapat memenangkan pertandingan beruntun. Hari itu, lawannya memukul hidungnya. Pelatih tua berencana untuk menghentikan pertandingan. "Saya pernah melihat pertandingan, kamu memukul hidung sampai patah. Kamu harus membantu saya mendapatkan hidung saya pulang. Saya akan mengalahkannya dalam 30 detik. Pelatih tua mengobatinya. Hasilnya, wanita itu menang. Pelatih tua memberinya jas tinju hijau. Ada tulisan besar di belakang pakaiannya. "Mokushiher." Pertandingan yang diikuti semakin banyak. Nama wanita itu semakin lama semakin terkenal. Kata Mokushiher menjadi nama kodenya, terkenal sampai seluruh Eropa. Setiap bertanding, banyak orang yang memanggil namanya. Tapi, pelatih tua masih belum memberitahunya apa arti dari kata itu. Sangat cepat, wanita itu telah sampai di puncak kelas. Bersiap untuk pertandingan yang lebih berat. Juara kelas adalah seorang wanita sadis yang bernama Lan Xiong. Permainannya sangat kejam. Pelatih tua berkata, "Jika kamu bisa mengalahkannya, saya akan memberitahu arti dari kata itu." Pertandingan dimulai. Kekuatan keduanya tidak sama, tetapi kekuatan fisiknya tidak bisa mengimbangi. Jika ia ingin menang, dia harus segera mengakhiri pertandingan. Setelah beberapa babak, pelatih tua memberikan arahan untuk mengalahkan kaki Lan Xiong. Metode itu berhasil. Dia akan segera menang. Dia dapat menyelesaikan pertandingan di babak akhir. Di babak terakhir, wanita berbalik dan berjalan ke sudut. Wanita ini muridnya. Petinju berumur 32 tahun. Seorang pelayan restoran. Berjuang hingga menjadi juara kelas menengah. Ingin memenangkan pertandingan. Tapi, ia diserang pada saat kritis. Dia terpelanting ke ujung ring. Dan badannya tidak bisa bergerak. Pelatih tua sangat sedih. Dia menyesal dengan keputusannya untuk melatih wanita itu. Melihatnya terbaring di rumah sakit, dia tidak ingin melihatnya kembali menjadi petinju. Mendengar hal itu, dia merasa dirinya tidak berguna. Lewat beberapa bulan, datanglah ibunya. Tapi tujuan mereka datang adalah untuk meminta tanda tangan wanita itu, agar semua uangnya diberikan untuk mereka semua. Tapi karena di bagian bawah kepala masih lumpuh, dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Adiknya berkata, dia bisa menggigit pena di mulutnya untuk tanda tangan. Apa yang terjadi dengan kalian? Apa itu artinya? Saya di sini bisa menjual rumah yang kalian tinggali, dan membiarkan kalian tinggal di jalanan. Karena lukanya tidak bisa sembuh, area infeksinya telah menjalar. Dokter menyarankan untuk mengamputasi kakinya. Perempuan itu bertanya apa arti kata di baju tinjunya. Pelatih tua menjawab, "Kamu tidak menang jadi saya tidak bisa memberitahu." Perempuan itu berkata, "Kamu adalah orang yang sangat aneh yang saya pernah temui. Jadi tidak salah, jika anakmu tidak mencintaimu." Dia memberitahu pelatih tua itu mengenai kesedihannya. Seberapa keras kepala orang tua itu. Hatinya pun tergerak. "Terima kasih karena Anda telah membawa arti hidup kepada saya. Sebelumnya, saya tidak yakin dapat meraih impian saya. Saya mendapatkan apa yang saya pantas dapatkan. Saya tidak ingin berbaring di sini. Saya tidak ingin mendengar orang merasa kasihan dengannya." Dia mencoba bunuh diri dengan menggigit lidahnya. Dokter menjahit lukanya namun ia mencoba menggigitnya lagi. Dokter hanya bisa menyuntiknya dengan obat penenang. Hari itu,
Pelatih tua menguatkan dirinya dan datang ke bangsal. Hari ini, dia akhirnya ingin menjelaskan arti dari kata itu. Cintaku, daging dan darahku. Selama beberapa tahun ini, pelatih tua menganggapnya sebagai anak perempuannya. Selesai berbicara, dia dengan pelan mencabut tabung oksigen dan mencium pipi gadis itu. Gadis itu menangis. Dia berasal dari tempat yang sulit. Keluarganya tidak ada yang peduli. Ayah ibu dengan cepat meninggalkan dunia, mengambil sisa makanan di restoran, menyibukkan dirinya setiap hari untuk menggapai impian sebagai seorang petinju. Dia punya 100 alasan untuk menyerah, tapi dia memilih untuk terus berjuang, bahkan sampai akhir hidupnya. Seperti ini, hidup yang memiliki arti. Kematian tidak akan menjadi masalah. Saya adalah Edward, mencintai kalian semua.